suara klakson mobil di depan pagar, membuyarkan konsentrasiku yang sedang menghitung uang belanja bulanan. Aku mengintip dari balik gorden. Itu mobil taksi online. Turunlah sosok wanita dengan kacamata hitam, lebar dan tas tenteng yang kelihatannya baru. Mbak Lastri, kakak iparku. Jantungku langsung berdegup kencang, bukan karena senang, tapi karena hafal skrip yang akan terjadi. Setiap kali Mbak Lastri datang tanpa kabar, pasti ujung-ujungnya uang. Assalamualaikum. Rania, Bayu, teriaknya cempreng dari teras. Aku membuka pintu dengan senyum yang dipaksakan. Waalaikumsalam Mbak Lastri. Tumben mampir? Mas Bayu lagi mandi. Tanpa dipersilakan, Mbak Lastri langsung nyelonong masuk, duduk di sofa empukku dan meletakkan tasnya di meja. Matanya langsung menyapu ruangan, seolah menaksir barang apa lagi yang baru ku beli. Ranba nggak bisa lama-lama, katanya tanpa basa-basi. Wajahnya tiba-tiba berubah memelas, mode sandiwara dimulai. Mbak butuh bantuan banget nih, mendesak. Si Dito, keponakanmu itu harus bayar uang gedung sekolah besok pagi. Kalau enggak, dia nggak boleh ikut ujian. Aku menghela napas panjang. Berapa, Mbak? 5 juta ajaran. 5 juta? Mataku membelalak. Mbak utang yang bulan lalu 2 juta buat benerin motor belum dibayar loh. Terus 3 bulan lalu yang katanya buat modal jualan daster 1 juta juga belum balik. Wajah Mbak Lastri langsung berubah masam. Ya ampun Rania, kamu itu sama ipar sendiri kok hitung-hitungan banget sih? Mbak ini bukan orang lain loh. Mbak ini kakaknya suamimu. Pasti Mbak bayar lah, cuma lagi seret aja sekarang. Bisnis suamiku lagi sepi. Bukan hitung-hitungan Mbak, tapi tabungan aku sama Mas Bayu juga lagi nipis. Kami mau bayar cicilan rumah minggu depan, tolakku halus tapi tegas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Mas Bayu keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Ada Mbak Lastri. Kenapa Mbak? Kok kayak orang mau nangis gitu? Tanya Mas Bayu polos. Mbak Lastri langsung menyambar kesempatan. Air mata buayanya keluar. Ini loh Bay, Mbak mau pinjam uang buat sekolah. Dito, kasihan keponakanmu kalau dikeluarin dari sekolah. Tapi istrimu bilang nggak ada uang. Padahal Mbak lihat kalian baru beli TV baru bulan lalu. Mas Bayu menoleh ke arahku. Tatapannya memohon. Tatapan yang paling aku benci. Dek, panggil Mas Bayu lembut. Ada kan simpanan di rekening kamu? Transferin dululah ke Mbak Lastri. Mas, potongku cepat. Itu uang buat jaga-jaga cicilan rumah. Utang Mbak. Lastri yang lama aja numpuk sampai 8 juta, nggak ada yang balik sepeser pun. Mulutmu ya. Mbak Lastri berdiri berkacak pinggang. Aku pasti bayar. Kamu ngerendahin aku banget sih jadi orang. Mas Bayu bukannya membelaku, malah mendekatiku dan memegang bahuku. Dia menatapku dengan wajah bijak yang menyebalkan. Sayang dengerin aku, kata Mas Bayu pelan. Kasih aja ya, kasihan Dito. Dia darah dagingku juga keponakan aku. Tapi mas uang kita, uang itu bisa dicari dek. Potong Mas Bayu dengan kalimat andalannya. Uang bisa dicari lagi besok-besok. Rezeki nggak akan kemana, tapi persaudaraan, darah itu terus mengalir dek. Saudara nggak ada bekasnya. Kalau kita susah, siapa lagi yang bantu kalau bukan keluarga? Aku ingin berteriak di depan mukanya. Keluarga yang mana mas? Keluargamu yang cuma datang pas butuh duit ini? Pas kita susah, mereka kemana? Tapi melihat Mas Bayu yang sudah memelas, dan Mbak Lastri yang terus menyeka air mata palsunya, pertahananku runtuh karena lelah. Aku tidak mau ribut besar di pagi hari. Baik, kataku dingin. Aku mengambil HP, membuka M-Banking. 5 juta. Ini yang terakhir ya mbak, bulan depan aku nggak mau tahu, harus dicicil. Iya bawel banget sih, sahut Mbak Lastri. Wajah sedihnya lenyap seketika begitu mendengar bunyi ting. Notifikasi transfer masuk. Mbak Lastri langsung pamit pulang dengan alasan buru-buru. Mas Bayu tersenyum puas, merasa sudah menjadi pahlawan keluarga. 10 menit kemudian, aku iseng membuka Instagram. Di deretan paling depan, muncul instastory dari akun Mbak Lastri. Baru diunggah 2 menit yang lalu. Di foto itu, terlihat tangan Mbak Lastri memegang gelas kopi Starbucks dengan latar belakang mall mewah. Di sebelahnya ada struk belanjaan makeup dan skincare mahal. Captionnya tertulis besar-besar. Alhamdulillah rezeki anak soleha. Akhirnya bisa me time dulu. Healing tipis-tipis biar nggak stres. Thanks God. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Tanganku gemetar memegang HP. Uang sekolah Dito, omong kosong. Uang itu dipakai buat foya-foya sementara. Aku di sini harus menghemat uang belanja sayur. Aku menoleh ke arah Mas Bayu yang sedang asik nonton TV. Mas, panggilku datar. Ya dek, lihat ini. Aku menyodorkan HP-ku ke wajahnya. Lihat kelakuan darah daging yang kamu bela mati-matian tadi. Uang sekolah 5 juta tadi, sekarang jadi kopi mahal dan skincare.
Mas Bayu melihat layar HP itu. Wajahnya berubah bingung. Lalu dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya, mungkin itu sisa kembaliannya, Dek. Udahlah, jangan negatif thinking terus. Ikhlasin aja biar jadi berkah. Jawab Mas Bayu enteng, lalu kembali menatap layar TV. Detik itu juga aku sadar. Masalahku bukan cuma di Mbak Lastri, tapi juga di suamiku yang bodohnya minta ampun. Aku bersumpah dalam hati. Silakan nikmati uangku hari ini, Mbak. Tapi lain kali kamu datang meminta uang lagi, akan kupastikan kamu menandatangani surat kematianmu sendiri. 1 bulan kemudian, tepat saat matahari sedang terik-teriknya, suasana rumahku kembali terusik. Kali ini, Mbak Lastri datang tidak dengan tangan kosong. Dia membawa sekotak martabak manis mahal yang biasanya dia beli hanya untuk pamer di media sosial. Wajahnya berseri-seri, senyumnya merekah lebar. Seolah kami adalah saudara paling akrab sedunia. Mas Bayu yang sedang libur kerja menyambutnya dengan antusias. Senang karena kakaknya terlihat peduli membawa buah tangan. Kami duduk di ruang tamu. Setelah basa-basi busuk soal martabak dan kabar keponakan, Mbak Lastri akhirnya mengeluarkan jurus utamanya. Wajahnya berubah serius, penuh drama. Dek Bayu Rania, sebenarnya Mbak kesini mau bawa kabar gembira sekaligus minta doa restu. Mbak mau berubah. Mbak sadar selama ini Mbak sering nyusahin kalian. Mas Bayu menatap kakaknya dengan mata berbinar, tersentuh mendengar pengakuan itu. Alhamdulillah kalau Mbak sadar. Kami pasti dukung kalau Mbak mau berubah. Mbak Lastri mengangguk mantap. Nah, makanya itu Mbak dapat tawaran proyek besar. Teman arisan Mbak punya koneksi ke pabrik garmen. Mereka butuh catering makan siang buat 1.000 karyawan. Mbak ditawari pegang proyek itu. Ini kesempatan emas, Bay. Mbak bisa mandiri, bisa lunasin semua utang-utang Mbak. Bahkan bisa bantu kalian nanti. Aku hanya diam mendengarkan, menyesap teh hambar yang rasanya sepahit kebohongannya. Aku tahu arah pembicaraan ini. Mas Bayu bertanya dengan polos. Wah, hebat itu Mbak. Terus butuh apa dari kami? Modal bait. Jawaban itu meluncur mulus. Pabrik itu sistemnya bayar di belakang. Mbak butuh modal buat beli bahan baku, sewa alat masak besar, sama bayar koki di awal. Hitungan Mbak sekitar 100 juta. 100 juta? Mas Bayu tersedak ludahnya sendiri. Aku meletakkan cangkir teh dengan sedikit keras ke atas meja. Mbak, 100 juta itu bukan uang kecil. Tabungan kami memang ada segitu, tapi itu hasil kerja keras. Kami bertahun-tahun buat renovasi. Rumah dan biaya sekolah anak nanti. Mbak Lastri langsung menatapku tajam, lalu beralih menatap adiknya dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Rania, tolong jangan picek dulu. Ini investasi bisnis. Keuntungannya nanti dibagi 2. Mbak janji, 3 bulan proyek jalan, uang itu Mbak balikin utuh 100% plus bunganya 10 juta. Mbak cuma pinjam sebentar. Masa kalian tegang ngebiarin Mbak kehilangan kesempatan sukses? Kalian mau lihat Mbak susah terus? Mas Bayu tampak bimbang. Dia menatapku lalu menatap kakaknya. Jiwa pahlawan keluarga dalam dirinya mulai memberontak. Dek, idenya Mbak Lastri bagus loh. Kalau dia sukses, dia nggak bakal pinjam-pinjam duit receh lagi ke kita. Anggap aja ini modal terakhir biar dia mandiri. Uang kita kan ada di deposito, bisa dicairin. Aku menatap suamiku. Betapa mudahnya dia menyerahkan jerih payah kami demi janji manis. Kakaknya yang rekam jejaknya buruk. Tapi kali ini aku tidak akan melarang. Aku justru melihat peluang. Peluang untuk memberi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku tersenyum tipis, sangat tipis. Boleh. Mata Mbak Lastri dan Mas Bayu membelalak kaget. Mereka tidak menyangka aku akan setuju secepat itu. Beneran, Ran? Kamu serius? Tanya Mbak Lastri dengan nada girang tak tertahan. Iya, Mbak. Aku setuju. Ide bisnis catering itu bagus. Tapi, karena ini jumlahnya besar, 100 juta loh, kita harus profesional. Nggak bisa cuma omongan lisan. Aku mau ada hitam di atas putih. Mbak Lastri mengibaskan tangannya meremehkan. Ah, kamu ini ribet amat. Sama saudara sendiri kok pakai surat-suratan. Ya sudah, mana kertasnya? Kwitansi doang kan? Sini Mbak tanda tangan. Bukan kwitansi biasa Mbak. Ini surat perjanjian kerjasama permodalan. Biar jelas hak dan kewajibannya. Biar kalau nanti untung, pembagiannya juga jelas. Aku masuk ke kamar. Mengambil sebuah map yang sudah kupersiapkan jauh-jauh hari sejak Mbak Lastri mulai sering meminjam uang. Di dalamnya ada dokumen yang diketik rapi oleh teman pengacaraku. Isi dokumen itu bukan surat utang piutang biasa. Judulnya memang perjanjian kerjasama modal, tapi pasal-pasalnya menjebak. Di halaman terakhir tertulis, klausul bahwa jika pihak kedua, Lastri, gagal mengembalikan modal dalam tempo 3 bulan, maka dia bersedia menyerahkan aset berupa sertifikat, rumah warisan orang tua yang kini dia tempati, sebagai ganti rugi mutlak melalui mekanisme pengikatan jual beli PJB.
Aku kembali ke ruang tamu membawa map itu dan sebuah materai. 10,000. Ini Mbak, baca dulu kalau mau. Tanda tangan di sini, di atas materai. Mbak Lastri melihat tumpukan kertas itu dengan malas. Matanya sudah hijau membayangkan uang 100 juta di rekeningnya. Dia bahkan tidak membaca satu kalimat pun. Pikirannya sudah melayang ke toko emas dan agen travel. Ah, kelamaan kalau baca ginian. Mbak percaya sama kamu lah. Mana pulpennya? Mbak Lastri menyambar pulpen, menempelkan materai, dan dengan gerakan cepat membubuhkan tanda tangannya di kolom yang kutunjuk. Sret, sret, sret. Selesai, mana transferannya? Sekarang ya, mumpung bank belum tutup, Mas Bayu tersenyum lega, merasa bangga bisa membantu kakaknya. Dia tidak tahu bahwa tanda tangan kakaknya barusan adalah tanda tangan penjualan, rumah tempat mereka dibesarkan. Aku mengambil HP, memindahkan dana deposito kami ke rekening Mbak Lastri. Sudah masuk Mbak, 100 juta rupiah. Gunakan baik-baik ya buat modal catering. Ingat, jatuh temponya 3 bulan dari sekarang. Mbak Lastri mengecek HP-nya. Dia memekik kegirangan. Mantap, tenang aja Rania, 3 bulan lagi uangmu balik. Kamu bakal nyesel pernah raguin Mbak. Makasih ya Bayu sayang. Kamu memang adik terbaik. Mbak Lastri langsung menyambar tasnya, mencium pipi Mas Bayu kilat, dan berlari keluar rumah tanpa menyentuh martabak yang dia bawa tadi. Dia pergi secepat kilat, takut aku berubah pikiran. Aku menatap kepergiannya dari pintu. Mas Bayu memeluk pundakku. Makasih ya, Dek. Kamu istri yang pengertian. Insya Allah berkah bantu, saudara. Aku tersenyum misterius. Iya, Mas. Semoga berkah. Kita lihat saja 3 bulan lagi. Darah memang lebih kental daripada air, Mas. Tapi hukum itu lebih keras daripada batu. Seminggu setelah uang 100 juta itu berpindah tangan, media sosial Mbak Lastri mendadak berubah menjadi etalase kemewahan. Tidak ada foto panci besar. Tidak ada foto belanja sayur di pasar induk, dan tidak ada foto aktivitas memasak massal seperti layaknya orang yang baru merintis usaha catering. Yang ada justru pameran gaya hidup yang membuat mataku sakit. Hari pertama, dia mengunggah foto di salon mahal dengan rambut baru yang diwarnai pirang keemasan. New hair, new life. Persiapan jadi businesswoman sukses harus tampil prima dong. Hari ketiga, dia mengunggah tiket pesawat kelas bisnis tujuan Bali. Otwu Pulau Dewata. Doain ya guys, jemput rezeki sekalian healing. Aku menunjukkan foto itu pada Mas Bayu saat sarapan. Mas lihat kakakmu. Katanya mau beli alat masak, kok malah check-in di resort bintang 5 di Bali. Uang 100 juta itu dipakai buat ini? Mas Bayu tersedak kopinya. Dia melihat layar HP-ku, lalu keningnya berkerut. Namun seperti biasa, dia mencari pembenaran untuk kelakuan kakaknya. Mungkin dia ke sana buat survei resep dek. Bali kan terkenal kulinernya. Atau mungkin dia lagi nyari koki handal di sana. Kamu jangan suzon dulu. Siapa tahu itu tiket promo. Survei resep di beach club sambil pegang gelas koktail, Mas. Tiket promo di kursi kelas bisnis. Kamu ini polos atau pura-pura buta? Mas Bayu diam. Dia tidak berani menatap mataku. Dia hanya menghela napas panjang dan buru-buru berangkat kerja, menghindari perdebatan. 3 bulan berlalu dengan cepat. Selama itu pula, tidak ada tanda-tanda catering Mbak Lastri berjalan. Setiap kali ditanya di grup keluarga, jawabannya selalu berbelit-belit. Lagi proses izin, lagi renovasi dapur, tukang masaknya sakit. Tapi foto liburan dan belanja tas baru jalan terus. Hingga akhirnya, tanggal jatuh tempo tiba. Hari ini tepat 90 hari sesuai perjanjian. Aku duduk di ruang tengah, HP di tangan, siap menagih janji. Mas Bayu duduk di sampingku, gelisah seperti cacing kepanasan. Telepon sekarang mas, tanya uangnya. Kenapa harus aku dek? Kamu aja lah. Aku nggak enak, masa sama kakak sendiri nagih-nagih kayak debt collector. Karena itu kakakmu mas, dan itu uang masa depan kita. Kalau kamu nggak mau ngomong, biar aku yang ngomong. Tapi jangan salahin aku kalau caraku keras. Mas Bayu akhirnya pasrah. Aku menekan tombol panggil ke nomor Mbak Lastri. Nada sambung terdengar lama. Baru pada panggilan ketiga, suara Mbak Lastri terdengar. Bukan suara ramah, tapi suara ketus orang yang terganggu tidur siangnya. Halo, apaan sih Ran nelpon terus? Ganggu orang istirahat aja. Mbak, hari ini tanggal jatuh tempo. Sudah 3 bulan. Sesuai perjanjian, aku minta uang modal 100 juta itu dikembalikan. Hening sejenak di ujung sana. Lalu terdengar tawa sinis. Ya ampun Rania, kamu ini kayak nggak punya hati ya. Usaha Mbak itu baru mau jalan. Kemarin ada kendala teknis. Kompornya meledak, terus pembantunya kabur. Mbak lagi pusing nih, malah kamu teror soal duit. Aku tidak melihat ada kompor meledak di Instagram, Mbak. Yang aku lihat, Mbak pamer gelang emas baru minggu lalu. Aku nggak mau dengar alasan. Uang itu harus balik hari ini. Kamu nuduh aku bohong? Gelang itu imitasi tahu. Kamu tuh jadi adik ipar jangan kurang ajar ya.
Nanti kalau usahanya udah untung juga dibayar. Sabar dong. Orang sabar disayang Tuhan. Kesabaranku ada batasnya. Mbak, di surat perjanjian yang Mbak tanda tangan, batasnya hari ini. Kalau hari ini nggak ada transferan, aku anggap Mbak Wan prestasi. Bodoh amat. Mau surat perjanjian kek, mau surat cinta kek, aku nggak peduli. Duitnya belum ada. Kalau kamu maksa terus, aku laporin ke ibu. Dasar lintah darat. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku mencoba menelepon lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Aku diblokir. Mas, kakakmu blokir aku. Aku menatap Mas Bayu tajam. Mas Bayu memijat pelipisnya. Sabar, Dek. Nanti aku coba ngomong pelan-pelan sama Mbak Lastri ke rumahnya. Belum sempat Mas Bayu berdiri, HP-nya berbunyi terus-menerus. Notifikasi dari grup WhatsApp keluarga besar Bayu. Aku melirik layar HP Mas Bayu. Pesan bertubi-tubi masuk dari ibu mertua dan Mbak Lastri. Mbak Lastri di grup. Bu, tolongin Lastri. Istrinya Bayu jahat banget. Masa Lastri baru bangun tidur, dibentak-bentak ditagih utang kayak maling. Padahal Lastri cuma minta waktu sebentar lagi karena usaha lagi sepi. Dia ngancem-ngancem Lastri, Bu. Lastri takut. Ibu mertua di grup. Astagfirullah, Bayu. Didik istrimu itu. Jangan sampai dia jadi rentenir di keluarga sendiri. Uang bisa dicari, tapi kalau kakakmu sampai stres dan sakit gara-gara diteror istrimu, ibu nggak akan maafin kamu. Mas Bayu membaca pesan itu dengan wajah pucat. Dia menatapku bingung. Tuh kan, Dek. Jadi rame di grup. Ibu marah besar. Kamu sih terlalu keras nagihnya. Aku tertawa. Tawa yang kering dan dingin. Aku yang salah, uang kita dibawa kabur, dipakai foya-foya, aku diblokir, difitnah di grup keluarga, dan kamu masih bilang aku yang salah. Aku berdiri, mengambil map berisi surat perjanjian bermaterai dari laci. Baiklah, Mas. Kalau cara kekeluargaan dibalas dengan fitnah, berarti mereka minta cara hukum. Jangan salahin aku kalau besok aku kirim surat cinta yang sesungguhnya ke rumah kakakmu. Aku berjalan masuk kamar, menutup pintu, meninggalkan Mas Bayu, yang sibuk mengetik permohonan maaf di grup keluarga untuk kesalahan yang tidak pernah kami lakukan. 2 hari setelah aku diblokir dan difitnah di grup keluarga, aku tidak tinggal diam. Aku menghubungi teman pengacaraku Ardian. Kami menyusun surat somasi resmi. Surat peringatan keras yang dikirimkan langsung oleh kurir ekspedisi ke rumah. Mbak Lastri dengan stempel basah kantor hukum. Isinya sederhana. Peringatan pertama. Dan terakhir untuk mengosongkan rumah dalam waktu 3-4 jam. Karena kepemilikan telah beralih akibat wan prestasi, atau segera melunasi kewajiban 100 juta rupiah beserta denda. Sabtu pagi, saat aku sedang menyiram tanaman, sebuah mobil berhenti mendadak di depan pagar rumahku. Suara pintu mobil dibanting keras membuat tetangga menoleh. Mbak Lastri dan ibu mertua turun dengan wajah merah padam. Di tangan Mbak Lastri tergenggam amplop coklat yang sudah remuk. Mereka menerobos masuk pagar yang kebetulan tidak digembok. Mas Bayu yang sedang ngopi di teras langsung berdiri kaget. Ibu, Mbak Lastri, ada apa ini pagi-pagi sudah emosi? Mbak Lastri tidak menjawab adiknya. Dia berjalan lurus ke arahku dan melempar sobekan kertas ke wajahku. Potongan-potongan surat somasi itu berhamburan di rumput. Hei perempuan gila, maksudmu apa kirim-kirim surat ancaman begini ke rumahku? Somasi, kosongkan rumah? Kamu pikir aku takut? Aku memungut salah satu sobekan kertas itu dengan tenang. Itu bukan ancaman, Mbak, itu prosedur hukum. Mbak sudah melanggar perjanjian. Ibu mertua maju, telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. Napasnya memburu. Rania, ibu tidak menyangka hati kamu sejahat ini. Lastri itu kakakmu. Masalah uang 100 juta saja sampai kamu sewa pengacara. Kamu mau memenjarakan iparmu sendiri? Dasar menantu durhaka. Aku menepis pelantangan ibu mertua. Bu, tolong jangan main fisik. Saya tidak memenjarakan siapa-siapa. Saya hanya menuntut hak saya. Uang 100 juta itu hak saya dan Bayu. Mas Bayu tampak bingung melihat sobekan kertas itu. Dia memungutnya dan membacanya sekilas. Wajahnya memucat. Dek, ini apa? Kok ada tulisan pengosongan rumah? Kamu mau usir Mbak Lastri? Aku menatap suamiku. Mas, kamu lupa isi perjanjian yang ditanda tangan kakakmu? Kalau dia gagal bayar, dia setuju menyerahkan aset jaminan. Asetnya ya rumah itu. Mbak Lastri tertawa kencang. Tawa yang meremehkan. Hahaha, dengar ya Rania. Kertas yang aku tanda tangan kemarin itu cuma formalitas. Mana bisa kertas selembar itu bikin rumah warisan orang tuaku jadi milikmu? Jangan mimpi. Rumah itu atas namaku. Sertifikatnya ada di lemariku. Memang sertifikatnya ada di lemari, Mbak. Tapi secara hukum, kepemilikannya sudah berpindah. Itu namanya perjanjian pengikatan jual beli lunas. Alah, sok tahu kamu. Potong ibu mertua kasar. Ibu sudah tanya tetangga sebelah yang kerja di kelurahan.
Katanya utang piutang itu perdata. Nggak bisa disita sembarangan, apalagi kalau nilainya jomplang. Rumah Lastri itu harganya 1 miliar. Utangnya cuma 100 juta. Mana bisa diambil begitu saja? Kamu cuma mau gertak sambal kan? Aku tersenyum tipis. Mereka benar-benar buta hukum. Memang nilainya beda jauh, Bu. Tapi di perjanjian itu tertulis, sisa nilai aset dianggap sebagai kompensasi kerugian imaterial dan denda keterlambatan. Dan Mbak Lastri menyetujuinya dengan tanda tangan di atas materai. Mbak Lastri meludah ke tanah. Cuy, aku nggak baca bagian itu. Jadi itu nggak sah. Pokoknya aku nggak mau bayar sekarang. Aku bayar kalau aku mau dan kalau aku ada uang. Kamu mau apa? Lapor polisi? Silakan. Polisi bakal ketawain kamu karena ngeributin masalah keluarga. Mas Bayu mencoba menengahi, memegang lengan kakaknya. Mbak, sudah mbak, malu dilihat tetangga. Rania, kamu juga cabut aja somasinya. Kita omongin baik-baik. Masak sampai usir-usiran sih? Mas, kamu diam. Kali ini aku yang pegang kendali. Jawabku tegas pada Bayu, lalu aku beralih menatap Mbak Lastri dan ibu mertua. Kalian merobek surat somasi ini, berarti kalian menolak itikat baik saya. Aku menolak. Memangnya kamu siapa? Teriak Mbak Lastri menantang. Baik, 3 hari lagi. Siapkan barang-barang kalian. Karena kalau kalian tidak keluar sukarela, jurusita dan tukang angkut yang akan mengeluarkannya paksa. Dan saat itu terjadi, jangan harap ada belas kasihan dariku. Ibu mertua menarik tangan Lastri. Ayo pulang Lastri. Biarkan perempuan gila harta ini berkhayal. Kita lihat saja siapa yang bakal diusir. Ingat ya Bayu, kalau istrimu berani macem-macem sama kakakmu, ibu coret kamu dari daftar anak. Mereka berdua berjalan keluar pagar dengan angkuh, masuk ke mobil dan membanting pintu. Meninggalkan sobekan kertas di halaman yang menjadi saksi bisu kebodohan mereka. Mas Bayu menatapku dengan tatapan nanar. Dek, kamu nggak beneran mau ambil rumah Mbak Lastri kan? Itu rumah masa kecilku loh. Aku menatap suamiku dingin. Rumah masa kecilmu itu sudah digadaikan kakakmu demi tas branded dan liburan ke Bali, Mas. Kalau bukan aku yang ambil, rentenir lain yang bakal ambil nanti. Setidaknya kalau aku yang ambil, uang kita selamat. Aku masuk ke dalam rumah, langsung menelepon Ardian. Halo Ar, somasi diabaikan dan dirobek. Lanjut ke rencana B, siapkan tim eksekusi hari Rabu besok. Kita ambil alih asetnya. Rabu pagi, tepat pukul 9. Langit cerah, tapi awan mendung menggelayut di wajah. Mas Bayu yang duduk di sampingku di dalam mobil. Di belakang mobil kami, sebuah truk engkel dan mobil SUV hitam milik Ardian, pengacaraku, beriringan masuk ke komplek perumahan elit tempat Mbak Lastri tinggal. Kami berhenti tepat di depan pagar rumah bercat putih itu. Rumah warisan orang tua Mas Bayu yang selama ini dinikmati sendiri oleh Mbak Lastri. Mas Bayu memegang tanganku dingin. Dek, kamu yakin mau lakuin ini? Kita bisa dituntut balik loh kalau salah langkah. Ini kriminal kalau kita main masuk rumah orang. Aku menepis tangannya pelan. Nggak ada yang kriminal, Mas. Kita masuk ke rumah kita sendiri. Kamu diam saja di sini kalau nggak tega. Biar aku dan Ardian yang maju. Aku turun dari mobil. Ardian dan 2 orang stafnya yang berbadan tegap turun dari SUV. 2 orang tukang, angkut turun dari truk. Kami berbaris di depan pagar seperti pasukan siap tempur. Aku memencet bel rumah berkali-kali. 5 menit kemudian pintu terbuka kasar. Mbak Lastri keluar masih memakai daster tidur dan masker wajah yang belum dibilas. Dia melotot melihat rombongan kami. Heh, ngapain kalian bawa-bawa truk? Mau ngerampok? Selamat pagi Mbak Lastri. Sesuai surat somasi yang Mbak robek 3 hari lalu, hari ini adalah batas akhir pengosongan rumah. Karena Mbak tidak ada itikat baik melunasi utang, maka kami datang untuk eksekusi aset jaminan. Mbak Lastri tertawa kencang, tapi matanya memancarkan kepanikan. Eksekusi gundulmu? Ini rumahku. Sertifikatnya ada di lemari kamarku. Kalian nggak punya hak masuk? Pergi nggak? Kalau nggak pergi aku teriak maling. Silakan teriak Bu Lastri. Ardian maju selangkah membuka map dokumen di tangannya. Suaranya tenang tapi berwibawa khas pengacara senior. Sertifikat fisik memang ada di lemari Ibu, tapi Ibu lupa, dokumen yang Ibu tanda tangani di atas materai kemarin termasuk surat kuasa jual dan surat kuasa pengosongan aset. Secara hukum, sejak tanggal jatuh tempo kemarin, klien saya, Ibu Rania, memiliki hak penuh atas rumah ini. Mbak Lastri ternganga. Wajahnya pucat di balik masker putihnya. Apaan tuh kuasa-kuasa? Aku mah nggak ngerti. Aku cuma tanda tangan surat utang. Kalian nipu aku ya. Ibu sendiri yang tidak membaca isinya. Hukum tidak mentolerir kelalaian karena malas membaca. Di pasal 7 tertulis jelas, pihak kedua bersedia mengosongkan aset secara sukarela atau paksa jika terjadi wan prestasi. Tiba-tiba, sebuah taksi berhenti. Ibu mertua turun dengan tergopoh-gopoh.
Rupanya Mbak Lastri sudah menelepon ibunya sejak melihat mobil kami datang. Stop, stop! Jangan sentuh rumah anakku. Ibu mertua berlari menghadang di depan pagar, merentangkan kedua tangannya seperti pahlawan kesiangan. Rania, kamu benar-benar iblis ya. Kamu mau ngusir kakakmu dan keponakanmu ke jalanan. Di mana hati nuranimu? Bayu, mana Bayu? Kenapa kamu diam saja istri kamu gila begini? Mas Bayu turun dari mobil dengan langkah berat. Dia menunduk, tidak berani menatap mata ibunya. Bu, Rania sudah kasih waktu 3 bulan. Mbak Lastri malah liburan ke Bali. Uangnya habis. Bu, Rania cuma mau nyelamatin uang kita. Halah, alasan. Uang 100 juta itu kecil buat kalian. Teriak ibu mertua makin histeris. Kalian itu pelit, serakah. Ini rumah kenangan bapak kalian. Masa mau diambil sama menantu orang luar? Rumah ini memang kenangan bapak, Bu. Jawabku tegas sambil maju menghadapi ibu mertua. Tapi bapak tidak pernah mengajarkan anaknya jadi penipu dan lari dari tanggung jawab. Kalau ibu menghalangi kami, ibu bisa kena pasal menghalangi proses hukum. Ardian silakan lanjut. Ardian memberi kode pada stafnya. Salah satu staf yang membawa peralatan tukang maju ke pagar. Dengan gerinda listrik portabel, dia memotong gembok pagar Mbak Lastri yang terkunci. Srek! Bunyi besi beradu besi menyakiti telinga. Mbak Lastri menjerit histeris. Maling, tolong. Ada maling? Tetangga tolong. Beberapa tetangga mulai keluar rumah menonton, tapi tidak ada yang berani. Mendekat karena melihat ada orang berseragam safari, Tim, pengacara, yang terlihat resmi. Mereka hanya berbisik-bisik, tahu betul tabiat Mbak Lastri yang memang sering bermasalah soal uang arisan. Pagar terbuka. Aku, Ardian, dan tim angkut masuk ke halaman. Mbak Lastri mundur ketakutan sampai ke pintu utama. Jangan masuk, di dalam ada suamiku. Mas Bram tolong. Rumah kita diserbu. Pintu rumah terbuka lebar. Mas Bram, suami Mbak Lastri yang jarang bicara itu, muncul dengan wajah bingung. Dia baru bangun tidur, memakai kaos oblong. Ada apa ini ribut-ribut? Rania? Bayu? Kenapa bawa banyak orang? Mas Bram maaf mengganggu. Kataku sopan pada kakak ipar lelakiku itu. Saya kesini mau mengambil hak saya. Istri Mas, Mbak Lastri meminjam uang 100 juta dari saya dengan jaminan rumah ini. Dia gagal bayar, jadi rumah ini sekarang milik saya. Mas Bram melotot kaget. Dia menoleh ke arah istrinya. Apa? 100 juta? Lastri, kamu bilang ke aku uang itu hasil bonus kerjamu. Kamu bilang rumah ini aman. Mbak Lastri gemetar, wajahnya pias kebohongannya terbongkar. Anu mas, itu? Aku khilaf. Aku pikir bisa kubayar nanti. Mas Bram mencengkeram bahu istrinya. Wajahnya merah padam menahan amarah yang meledak. Kamu gadaikan rumah warisan orang tuaku? Rumah ini atas namaku dan kakakmu Lastri. Kamu palsukan tanda tanganku juga? Ardian menyela. Maaf Pak Bram, di dokumen ini Bu Lastri mengaku bahwa rumah ini adalah warisan orang tuanya, pihak istri. Dan dia memiliki hak penuh. Jika ternyata ini rumah warisan Bapak, berarti Ibu Lastri juga melakukan penipuan data aset. Itu pidana, Pak. Dunia Mbak Lastri runtuh seketika. Dia terjebak dari segala sisi. Bohong pada suami, bohong pada adik, dan sekarang terancam pidana. Mas Bram melepaskan cengkeramannya, menatap istrinya dengan jijik. Kamu urus sendiri masalahmu. Aku nggak mau tahu. Mas Bram masuk ke dalam, mengambil kunci mobil dan dompet, lalu keluar lagi tanpa menoleh pada Lastri. Dia pergi meninggalkan istrinya yang menangis meraung-raung di teras. Tim angkut, silakan kerja. Keluarkan barang-barang Bu Lastri ke halaman. Ganti semua kunci pintu sekarang. Perintahku dingin. Para tukang angkut mulai masuk. Mereka menggotong sofa, TV besar, dan kardus-kardus baju Mbak Lastri keluar rumah, menumpuknya di carport seperti barang rongsokan. Mbak Lastri duduk bersimpuh di lantai teras, menangis histeris sambil memeluk kaki ibu mertua, yang juga ikut menangis meratapi nasib. Rania, tolong, jangan usir aku. Aku mau tidur di mana malam ini? Aku menatapnya datar. Mungkin Mbak bisa tidur di hotel bintang 5 di Bali pakai uang 100 juta saya kemarin. Atau jual aja tas-tas branded Mbak itu buat sewa kontrakan. Aku berbalik badan, menyerahkan kunci baru yang sudah dipasang tukang kepada Ardian. Urus sisanya aku mau pulang. Udara di sini terlalu kotor buat aku. 1 bulan berlalu sejak eksekusi rumah itu. Drama di komplek perumahan elit itu sudah usai, tapi gosipnya masih hangat dibicarakan tetangga. Rumah mewah yang dulu dibanggakan. Mbak Lastri kini sudah tertempel spanduk besar berwarna kuning, dijual cepat. Sore ini, aku dan Mas Bayu sedang duduk santai di teras rumah kami, menikmati pisang goreng. Suasana damai yang sudah lama hilang akhirnya kembali. Ponsel Mas Bayu bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Mas Bayu mengangkatnya, menyalakan loudspeaker.
Halo, dengan Pak Bayu? Suara di seberang terdengar serak dan lemas. Itu suara Mbak Lastri. Ya, Mbak. Ada apa? Bai. Tolongin Mbak Bai. Mbak diusir dari kontrakan petak. Ibu sakit, butuh obat. Mbak udah nggak punya uang sama sekali. Mas Bram gugat cerai Mbak dan nuntut harta gono gini. Mbak nggak dapat apa-apa, Bai. Mas Bayu menatapku. Dulu, tatapannya pasti memelas minta izin untuk mentransfer uang. Tapi hari ini tatapannya berbeda. Tatapan lelah dan tegas. Mbak uangku sudah habis buat bayar pengacara. Dan biaya notaris untuk urus. Masalah rumah yang Mbak tinggalkan itu. Tapi kan rumah itu udah kamu sita. Pasti laku mahal kan? Mana bagian Mbak? Masa kamu makan sendiri? Itu kan nilainya 1 miliar. Utang Mbak cuma 100 juta. Mana sisanya? Mbak Lastri mendadak ngegas lagi. Watak aslinya keluar begitu bicara soal uang. Aku mengambil alih ponsel dari tangan Mas Bayu. Halo Mbak Lastri, ini Rania. Hening sejenak. Terdengar dengusan kesal di ujung sana. Mana duitku Rania? Jangan maruk ya kamu. Balikin sisa penjualan rumah itu. Aku butuh buat sewa apartemen. Dengar baik-baik Mbak. Rumah itu memang laku terjual kemarin lusa. Laku 900 juta karena jual butuh. Nah, berarti sisa 800 juta kan? Transfer sekarang. Tunggu dulu. Matematika Mbak perlu diperbaiki. Aku mengeluarkan secarik kertas catatan yang sudah kubuat. Pertama, potong utang pokok 100 juta. Kedua, denda keterlambatan dan biaya penalti sesuai perjanjian, 50 juta. Ketiga, biaya pengacara, notaris, dan jasa angkut barang kemarin, 20 juta. Masih sisa banyak. Masih 700-an juta. Jangan banyak alasan. Keempat, dan ini yang paling penting. Kemarin Mas Bram datang menemui pengacaraku. Ternyata sertifikat itu atas nama Mas Bram dan almarhum ayahnya. Mbak memalsukan data kepemilikan. Mas Bram menuntut haknya. Mbak Lastri terdiam. Napasnya terdengar berat. Jadi, sesuai hukum, sisa uang penjualan itu diserahkan kepada pemilik sah sertifikat, yaitu Mas Bram. Karena kalian sedang proses cerai, dan Mas Bram membuktikan. Mbak melakukan penipuan aset dalam rumah tangga, pengadilan memutuskan Mbak tidak dapat bagian sepeser pun dari aset itu. Apa? Bohong. Kalian sekongkol ya? Bram nggak mungkin setega itu. Mas Bram sudah muak Mbak, sama seperti aku. Dia tahu Mbak punya utang pinjol di 20. Aplikasi yang alamat penagihannya pakai alamat kantor Mas. Bram, dia dipecat gara-gara Mbak. Jadi wajar dia ambil semua uangnya. Terdengar isak tangis meraung-raung dari seberang. Bukan tangis sedih, tapi tangis frustasi orang serakah yang kehilangan segalanya. Terus aku makan apa Rania? Ibu makan apa? Kalian tegal lihat ibu mati kelaparan? Mas Bayu mendekatkan wajahnya ke ponsel. Pak, ibu itu tanggung jawabku juga. Nanti sore aku jemput ibu. Ibu akan tinggal di sini sama kami. Tapi Mbak Lastri, maaf, pintu rumah ini tertutup buat Mbak. Bai, kamu ngusir kakakmu sendiri? Aku ini kakakmu, Bai. Darah dagingmu. Darah memang mengalir terus, Mbak. Tapi kesabaranku sudah kering. Mbak sehat, punya tangan, punya kaki. Kerja, Mbak. Jangan cuma minta. Jual itu gengsi, Mbak. Mas Bayu mematikan sambungan telepon. Dia menghela napas panjang, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Maafin aku ya, Dek. Selama ini aku buta. Aku baru sadar kalau menolong orang yang nggak mau ditolong itu cuma bikin kita ikut tenggelam. Aku mengusap rambut suamiku. Nggak apa-apa, Mas. Pelajaran mahal memang biayanya mahal. 100 juta kita impas dengan ketenangan hidup selamanya. Di luar pagar samar-samar aku melihat seorang wanita dengan pakaian lusuh. Berjalan kaki sambil menyeret koper besar, menatap rumah kami dengan tatapan dendam namun tak berdaya. Itu Mbak Lastri, sang gelandangan elit. Tas branded di tangannya mungkin masih asli, tapi harganya tak cukup untuk membeli kembali harga dirinya yang sudah hancur lebur. Aku menutup pintu rumah, mengunci gembok pagar rapat-rapat. Buku utang sudah ditutup, lunas. Pelajaran paling utama dari toko Lastri. Jangan memaksakan gaya hidup mewah dan pamer di media sosial jika kenyataannya finansial sedang sulit. Gengsi tidak akan membuat perut kenyang, tapi justru bisa membuatmu kehilangan tempat tinggal. Hukum tidak mentolerir alasan malas membaca. Sebuah tanda tangan di atas materai memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meremehkan dokumen perjanjian karena merasa masih saudara adalah kebodohan, fatal yang bisa menghancurkan hidup. Hubungan darah tidak menggugurkan kewajiban finansial. Justru karena meminjam uang saudara sendiri, kita harus lebih disiplin membayarnya untuk menjaga amanah dan silaturahmi. Jangan gunakan dalih darah sekandung untuk memeras dan lari dari tanggung jawab. Sikap Rania mengajarkan bahwa kita harus punya batasan. Menolong orang yang terus-menerus memanfaatkan kita bukanlah kebaikan, tapi kebodohan. Terkadang kita harus menjadi tegas secara hukum demi
menyelamatkan hak keluarga inti kita sendiri. Pelajaran bagi Toko Bayu dan ibu mertua. Membela anggota keluarga yang salah secara membabi buta bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan racun yang membuat mereka semakin tidak tahu diri. Membiarkan keluarga merasakan konsekuensi atas perbuatannya adalah cara terbaik untuk mendewasakan mereka.